Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Nur Kalimatus Hadiah. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal mengenai metode penelitian sosial. Yang pertama, paradigma penelitian. Yang kedua, perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir, menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, paradigma penelitian menurut Asmani Alsah adalah paradigma yang berisikan tentang suatu kumpulan dari asumsi, konsep, proposisi secara logis yang digunakan oleh peneliti. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana suatu peneliti dapat memahami suatu masalah dan sebagai landasan dasar peneliti untuk menjawab suatu masalah tersebut. Pada umumnya, metode penelitian ada 2, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Paradigma penelitian ada 4, positivisme, postpositivisme, konstruktivisme, dan yang terakhir ada kritis. Positivisme, paradigma ini melihat suatu masalah, gejala sosial, fenomena untuk dijadikan bahan penelitian yang digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat suatu masalah. Yang kedua ada postpositivisme. Paradigma ini menolak bahwa dunia sosial dapat dipelajari secara objektif dan bebas nilai. Yang ketiga, konstruktivisme, menjelaskan bahwa peneliti tidak hanya menggambarkan dirinya sendiri atau objek itu sendiri, namun harus melihat sudut pandang orang lain mengenai realitas tersebut. Nah, yang terakhir ada kritis. Paradigma ini menyatakan bahwa penelitian yang benar harus menggunakan data riset yang akurat. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama dilihat dari desainnya. Metode penelitian kualitatif mempunyai desain yang umum, artinya peneliti dapat mengkaji secara keseluruhan. Sedangkan kuantitatif biasanya mempunyai desain khusus, terperinci, dan tidak dapat diubah alurnya. Yang kedua, dilihat dari penganalisis data. Analisis data kualitatif biasanya dilakukan atau diselidiki saat melakukan penelitian, sedangkan kuantitatif dilakukan di akhir penelitian. Yang ketiga, sumber. Kualitatif melakukan wawancara, kuantitatif menyebarkan pertanyaan. Dan yang keempat, pengumpulan data. Biasanya metode kualitatif mempunyai pengumpulan data secara deskriptif, sedangkan kuantitatif berupa data-data atau angka-angka hasil perhitungan. Yang keempat, tujuan. Metode kualitatif mempunyai tujuan, peneliti dapat secara mengerti atau paham mengenai apa yang sudah diteliti. Sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan atau keterkaitan dari apa yang sudah diteliti. Metode kualitatif bersifat induktif, merupakan dari hasil khusus ke umum, sedangkan kuantitatif mempunyai sifat deduktif dari umum ke khusus. Metode kuantitatif. Metode ini menjelaskan bahwa penelitian berasal dari data-data suatu permasalahan yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian dianalisis. Bersifat deduktif dari umum ke khusus, dan metode penelitian kuantitatif harus menggunakan data yang terbukti kebenarannya, tidak menggunakan opini yang belum tentu kebenarannya atau sembarangan. Metode penelitian kuantitatif ini menggunakan pengukuran berasal dari data, statistik, atau penyebaran selebaran. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kita tidak perlu susah-susah untuk melakukan penyebaran di setiap orang. Cukup dengan menggunakan Google Form, kita juga bisa melakukan penelitian tersebut dan dimudahkan untuk menghitung hasilnya. Asumsi metode penelitian kuantitatif ada 2. Yang pertama, melihat bahwa realitas dapat dijadikan sebagai bahan peneliti, sehingga dapat diprediksi dengan mudah dan bersifat tetap. Yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dengan alat efektif dan baku.
Selanjutnya bentuk kuantitatif. Bentuk kuantitatif ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan rasional. Yang pertama, nominal. Nominal berisikan angka-angka dari hasil yang tertinggi hingga rendah. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ordinal, merupakan data interval. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada rasional, menunjukkan angka sesungguhnya untuk digunakan sebagai perbandingan seseorang. Dan contohnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga kebersihan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.